Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar Ananda di rumah semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana Derio, Misi, Suci, Uhti, gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, jadi tetap kita bersyukur karena kita masih bisa bertemu dalam kondisi pandemi sekarang ini. Kita tetap bersyukur dengan teknologi yang kita rasakan pada hari ini kita bisa masih bertemu walaupun bertemunya secara virtual ya. Tetapi tidak menutup semangat Ananda Ibu di rumah dalam belajar bagaimanapun kondisinya harus tetap semangat ya. Walaupun kita tidak bertatap muka di dalam kelas. Oke ya, Ananda ya. Nah, jadi untuk masa pandemi sekarang ini, tetap Ibu ingatkan harus selalu rajin cuci tangan, kemudian kalau mau bepergian harus menggunakan masker, kemudian selalu jaga jarak ya di tempat keramaian, kemudian harus rajin olahraga juga. Oke ya, Ananda ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, agar pembelajaran kita diridhoi sama Allah, lancar sampai akhir nanti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya. Kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ananda Yowanda. Nah, jadi kita hari ini masuk kepada materi kita yang pertama pada sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, apa-apa saja nanti yang akan kita pelajari. Coba Ibu mau share screen dulu sebelum kita masuk ke materi kita. Kita ingat lagi materi kita ketika kamu kelas 8 MTS ataupun SMP ya. Ingat materinya, tunggu sebentar Ibu mau share screen. Bisa Ananda lihat nanti di layar handphonenya. Yang mikrofonnya masih nyala, tolong dimatikan dulu mikrofonnya ya. Tunggu sebentar, ini masih dalam keadaan loading. Kita akan mereview sedikit materi kamu ketika kelas 8 SMP ataupun MTSN ya. Jadi materi ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, sepertinya ini agak lama loadingnya ya, karena ini adalah berbentuk PowerPoint yang mau Ibu sajikan. Apakah sudah terlihat di layar HP-nya? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Belum ada, Bu. Iya. Iya, jaringannya bermasalah. Jadi beginilah ya kalau kita belajar secara daring, bisa kita apa kemungkinan yang terjadi karena pengaruh jaringan gitu ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ini mudah-mudahan kali ini bisa loadingnya bagus ya. Ibu coba lagi kalau misalnya sekali ini udah berhasil. Bisa kamu lihat di layar apanya? Oke ya? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya. Jadi istilahnya yang biasa dikenal itu adalah SPL-TV. Nah, jadi materi hari ini kita spesifiknya untuk pertemuan kali ini saja, kita akan membahas tentang memodelkan permasalahan kontekstual menjadi sistem persamaan linear 3 variabel. Oke ya, Nanda ya? Nah, jadi sebelum kita membahas materi tentang sistem
persamaan linear 3 variabel ini, kita ingat kembali materi kamu ketika kelas 8 SMP. Nah, coba kamu ingat kembali, kalau ada bentuknya seperti ini, ada 3x tambah 2y sama dengan 14, 4x kurang 3y sama dengan min 4, kemudian ada tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, itu dinamakan dengan apa? Siapa yang bisa? SL. Ya, siapa? Bagaimana, Diki? Apa ini namanya? Sistem persamaan linear 2 variabel. Yang ini adalah, benar nggak yang dibilang sama Diki ini? Adalah sistem persamaan 2 variabel. Iya ya. Ini bentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi ini adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, jadi ingat lagi ya, ingatannya ketika kelas 8, bagaimana materi tentang sistem persamaan linear 2 variabel ini. Kemudian, nah ini tadi adalah 3x tambah 2y sama dengan 14, 4x kurang 3y sama dengan min 4. Nah, yang koefisiennya itu adalah 3, 2, 4, 3. Kemudian variabelnya adalah X. X, Y. Kemudian konstantanya adalah yang 14. iya, berarti ini konstantanya adalah 14 dan min 4. Nah, kemudian Ananda semua, yang dikatakan dengan koefisien itu tadi apa ya? Koefisien. Ada yang bisa? Angka yang mengikuti variabel. Angka yang mengikuti variabel. Nah, bagaimana pendapat teman-teman yang lainnya? Diki jawab. Iya, silakan Diki. Koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dan suatu suku pada bentuk aljabar. Iya, jadi yang dikatakan dengan koefisien itu adalah bentuk aljabar faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar ya. Kemudian variabel, siapa yang bisa menjelaskan nih? Variabel itu apa sih? Kan tadi udah bisa jawab nih, variabelnya ada X, ada Y. Kira-kira variabel itu apa? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui dengan jelas. Oh iya, berarti semuanya udah pegang buku cetaknya ya, jadi sehingga bisa tahu ini variabel apa gitu ya, lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi variabel itu belum jelas kita berapa nilainya. Ya, nah itu dikatakan dengan variabel. Kemudian konstanta itu adalah apa? Ada yang bisa? Ada Bu. Dari suatu Iya, bentuk coba. Iya, coba Zahwa. Dari bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak variabel. Iya, bagus sekali anak ibu semua. Berarti sebelum kita pertemuan hari ini, Ananda juga sudah ada baca-baca ya, sudah membuka buku juga di rumah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ayo kita ingat kembali. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel itu, metode apa saja yang bisa digunakan? Ingat lagi, kelas 8. Nah, ya gimana? Ada grafik, Iya. intuisi, Iya. Ada kita bisa menyelesaikannya dengan metode grafik. Kemudian bisa menyelesaikan dengan metode substitusi. Kemudian eliminasi, dengan substitusi dan eliminasi. Nah, tetapi nanti iya benar. Jadi ketika tingkatan SMA ini ada juga nanti kita bisa menyelesaikan SPLTV nantinya itu dengan menggunakan determinan matriks ya. Jadi pada kelas 8 itu belum pernah belajar. Nah, itu hal baru nantinya untuk kamu pelajari. Nah, sekarang coba ini perhatikan permasalahan ini. Nah, coba ada di sini permasalahan ya. Bisa diperhatikan permasalahannya di sini. bisa Ketika kelas 8 SMP dulu kamu sering ya menyelesaikan permasalahan yang seperti ini. Coba kamu amati permasalahannya, baca dulu dalam hati apa ini permasalahannya. Oke, ya.
Nah, jadi kan di sini berapa harga untuk sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini ketika kamu belajar kelas 8 SMP dulu, kira-kira gimana nih cara nyelesainnya? Yang pertama, langkah pertamanya gimana ini? Cara kita menyelesaikannya? Cari koefisien variabel dan konstanta terlebih dahulu. Iya. Bagaimana caranya kita mencari koefisien variabel dan konstantanya ini? Gimana ya caranya kita mencari koefisien variabel dan konstantanya? Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Nah, Ibu ingatkan lagi. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti ini, terlebih dahulu kita melihat dulu apa yang diketahui dari soal ya. Nah, di sini kan ada beberapa yang diketahui. Ada Andi kan berbelanja, dia membeli buku 4 buah, kemudian pensil 1. Kemudian Andi dia membayar 5.600. Nah, kemudian ada lagi si Budi, dia membeli 5 buah buku tulis, kemudian 3 buah pensil. Nah, belanjanya itu 4.800. Nah, kan itu ya diketahui ya. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini, kita harus melihat dulu apa yang diketahui. Kemudian kita juga lihat lagi apa yang ditanyakan. Nah, kalau dari permasalahan ini, apa nih yang ditanyakan nih? Harga satu buah buku. Harga sebuah buku tulis dan harga sebuah buku pensil. Nah, jadi langkah penyelesaiannya bisa kita lakukan pemisalan seperti ini terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita misalkan X itu kita misalkan harga buku, Y itu harga pensil. Nah, apa yang ditanyakan itu adalah berapa nilai X, kemudian berapa nilai Y. Oke ya, Nanda Ibu semua ya. Nah, kemudian sebelum kita menyelesaikan mencari berapa harga buku tulis dan harga pensil itu, terlebih dahulu kita harus memodelkan permasalahan ini ke dalam bentuk model matematikanya terlebih dahulu. Ingat, materi waktu SMP ada nggak diajarkan gurunya seperti itu ya? Ada. Nah, jadi kita bisa menyusunnya ke dalam model matematika seperti ini. Kita mulai dulu dari belanjanya si Andi. Nah, berarti kalau sudah tadi kita misalkan X dan Y, nah ini belanja Andi itu adalah karena dia 4 buku tulisnya berarti 4X tambah Y sama dengan 5.600. Nah, kemudian belanja Budi itu 5X tambah 3Y sama dengan 4.800. 4.800. Ya. Oke ya, Nanda ya. Udah ingat ya materi kita kelas 8. Jadi karena materinya itu berkaitan, jadi harus diulang-ulang. Walaupun materi kamu ketika SMP juga harus diulang-ulang. Karena itu sangat berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, jadi sebenarnya apa sih manfaat kita untuk mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel ini? Kan kita udah memisalkan, udah mengetahui apa yang diketahui. Nah, gunanya kita mempelajari ini kira-kira apa ya tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel ini? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Apa gunanya kita mempelajari? Nah, coba kamu perhatikan ini. Coba kamu perhatikan gambar ini. Ini ada gambar di swalayan ya. Apa ini gambarnya ini? Proses terjadinya jual beli. Toko buku. Nah, iya ada di toko buku. Biasanya kan kalau di awal-awal tahun pelajaran kan kamu biasanya beli buku berkodi-kodi, misalnya beli penanya ada beberapa buah. Nah, untuk materi sistem persamaan linear 3 variabel ataupun sistem persamaan linear yang 2 variabel yang udah kamu pelajari ketika kelas 8 SMP dulu, itu gunanya bisa kamu menentukan harga sebuah barang. Saya Nah, jadi persamaan linear 3 variabel itu salah satu kegunaannya nanti kamu bisa menentukan harga dari sebuah barang. Misalnya kamu belanja buku 1 kodi berapa. Jadi kamu bisa menghitung jumlah harga satuan bukunya itu berapa, ya. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya. Nah, ini gambar apa nih?
Makanan. Iya, siang-siang lihat makanan jadi lapar ya. Nah, jadi misalnya nanti anak-anak ibu semuanya ada salah seorang dari anak ibu ini jadi pengusaha restoran nasi Padang misalnya gitu ya. Jadi misalnya supaya mendapatkan laba yang banyak, nah makanan apa saja yang harus lebih banyak disediakan di restorannya, misalnya lebih banyak menjual apa namanya rendang daripada menjual sambal balado seperti itu. Nah, jadi itu juga ada penggunaan materi sistem persamaan linear 3 variabel nantinya itu ya. Nah, banyak kegunaan kita mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, atau misalnya kan kita orang tua kita banyak yang bekerja sebagai petani kan. Nah, jadi bisa juga kita menggunakan materi sistem persamaan linear 3 variabel ini nanti untuk menghitung jumlah pupuk yang kita gunakan atau yang orang tua kamu gunakan nanti supaya padinya subur, supaya hasil panennya bagus. Nah, pupuk-pupuk apa saja yang harus digunakan. Nah, variasi pupuk apa saja. Nah, jadi bisa juga menggunakan kita terapkan yang sistem persamaan linear 3 variabel ini dalam bertani nantinya. Kemudian juga nih anak-anak ibu yang laki-laki misalnya nanti setelah tamat dari SMA ini ataupun setamat dari kuliah, misalnya mau merakit sebuah mobil misalnya. Nah, ada 3 mesin yang mau dirakit di dalam sebuah mobil itu. Nah, mesin-mesin apa saja yang harus divariasikan. Nah, juga bisa kita menerapkan SPLTP nanti. Nah, jadi banyak sekali kegunaan kita mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel ini. Oke ya, Nanda ya. Ya, Bu. Nah, jadi ini untuk kegiatan kita hari ini, nanti Ananda kan sudah Ibu bagi ya per kelompoknya, sudah membuat juga grup WA-nya berkelompok. Kemudian nanti Ananda akan menyelesaikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan Ananda download LKPD-nya di dalam Google Classroom-nya ya, seperti biasa, LKPD seperti biasa. Nanti setelah kamu download, untuk menyelesaikannya itu boleh kamu screenshotkan dari HP kamu itu atau kamu coretkan menggunakan pena yang di HP juga ada kan? Kalau biasanya menulis menggunakan HP juga bisa. Ataupun misalnya nanti kamu menyelesaikannya di dalam catatan, kemudian catatannya difoto juga bisa. Ataupun kalau kamu mau mengetikkan jawabannya juga boleh. Jadi tergantung kamu mencerdasinya. Yang penting bisa terbaca ya. Nah, setelah nanti kamu diskusi menyelesaikan LKPD. Nah, jadi di sini nanti kita akan berdiskusi dan tanya jawab. Nanti kan akan Ibu pantau di dalam WA grupnya diskusinya. Kemudian juga Ibu akan membantu nanti penyelesaiannya, membimbing ya kamu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam LKPD. Nah, kemudian baru nanti Ibu lihat hasil diskusi kamu itu. Nah, kemudian harus siap-siap ya. Nanti akan Ibu pilih secara acak kelompok mana yang akan presentase hasil diskusinya nanti. Nah, jadi akan Ibu pilih. Jadi Ibu harapkan semuanya di dalam berdiskusi kelompok semuanya harus bekerja sama, semuanya harus aktif, semuanya harus tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Nanda Ibu semuanya? Tidak, Bu. Ya. Nah, jadi setelah itu baru nanti Ananda mengerjakan kuis yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom-nya. Nah, untuk pengerjaan kuisnya seperti biasa, waktu pengerjaannya hanya 15 menit aja. Oke ya? Ya, Bu. Nah, jadi ini kegiatan kita hari ini. Nah, semuanya sudah standby, Ibu sudah yakin ya, sudah standby semua buku catatannya, kemudian juga buku cetaknya di sampingnya itu untuk bahan kamu menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, kemudian sebelum
Ibu minta kamu mendownload LKPD, Ibu perlihatkan dulu lah bentuk LKPD-nya nanti. Nah, jadi ini. Nah, jadi bisa terlihat ya? Bisa terlihat? Nah, oke. Nah, jadi nanti setelah kamu download ini, kamu selesaikan diskusi dengan teman-teman kamu ini. Ini teknisnya aja ya, untuk apanya diskusinya nanti kita di dalam grup WA. Nah, ini kan pertanyaannya, checklist-lah menurut kelompokmu mana yang merupakan SPLTV. Nah, jadi kan tadi kita udah review materi kamu ketika kelas 8 SMP yang SPLDV. Nah, ini sekarang SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, coba kamu perhatikan di sini kira-kira mana yang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini kamu punya buku literasi, kemudian kamu juga punya Android yang bisa kamu browsing ya untuk menyelesaikan permasalahan ini, ataupun bisa bertanya kepada orang tua atau kakaknya yang ada di rumah misalnya juga boleh. Nah, jadi di sini nanti untuk menjawab permasalahan yang ini tekniknya kamu contreng aja ya. Misalnya kalau jawabannya yang ini tinggal dicontreng aja, atau kamu tulis di catatannya tinggal contreng, ataupun screenshot dari HP-nya tinggal kamu kasih gambar contreng. Kan biasanya seperti itu juga bisa ya. Oke, Ananda, ada yang mau ditanyakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ini? Bu. Nah, oke, kita lanjut. Ada permasalahan satu lagi. Jadi nanti ada satu permasalahan ini ya. Ini bisa kamu lihat nanti di LKPD bentuk soalnya seperti ini. Nah, kemudian nanti ini juga sama, boleh kamu tulis di dalam buku catatannya, kamu salin lagi soalnya ini. Kemudian kamu isilah yang di dalam kotak ini ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD-nya nanti. Isi di kotak ini apa isiannya. Kemudian juga di kotak ini apa isiannya. Nah, kemudian ini juga kamu isi nanti di sini. Nah, kemudian ini yang terakhir kamu isi di sini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi Ananda, sekarang silakan Ananda boleh leave ya dari Zoom meeting ini, kemudian silakan Ananda masuk ke dalam Google Classroom, ambil absennya, kemudian download LKPD dan langsung diskusi di dalam WA grup masing-masing. Oke ya, Ananda ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ananda leave dari Zoom? Tidak, Bu. Ada. Jadi sekarang silakan Ananda leave dulu dari Zoom. Nanti Ibu instruksikan untuk gabung lagi ke dalam Zoom. Semuanya gabung lagi ya setelah Ananda menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD-nya. Oke ya. Oke, silakan leave. Boleh kita berdiskusi melalui WA lagi. Waalaikumsalam. Salam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nelly.
Nah, jadi yang mikrofonnya masih nyala, tolong dimatikan biar nggak ada suara-suara yang apa ya. Nah, jadi setelah Ibu lihat tadi dari hasil diskusinya melalui WA, itu masih banyak yang kebingungan ya di permasalahan yang nomor 2 untuk memodelkan permasalahannya. Apakah Iya, Bu. apakah permasalahannya terlalu panjang? Terlalu panjang, Bu. Apakah bisa ya? Tapi tadi sudah ada beberapa kelompok Ibu lihat sudah berhasil mengetahui apa yang diketahui, kemudian mengisi di dalam kotak LKPD-nya juga udah berhasil. Nah, kemudian di dalam Google Classroom-nya juga udah diunggah tadi Ibu lihat, tapi masih ada kelompok apa? Belum mengunggah kah? Tadi terakhir Ibu lihat Messi, kelompok Messi belum udah. Messi udah diunggah tadi di dalam Google Classroom-nya, Messi? Udah, Bu. Oh, udah, terima kasih ya. Terkendala jaringan tadi, Bu. Oh iya, terima kasih. Nah, jadi tadi juga udah ada Ibu lihat mengomentari hasil dari diskusi anggota kelompok yang lainnya juga sudah ya. Nah, jadi untuk selanjutnya, karena Ananda sudah menyelesaikan permasalahan 1, kemudian permasalahan 2, jadi tibalah Ibu memilih secara acak lagi kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi semuanya udah siap ya? Kalau misalnya Ibu tunjuk Siap, Bu. kelompoknya yang untuk presentasi, harus siap. Karena tadi juga sudah diskusi, juga sudah Ibu bimbing bagaimana pengerjaan penyelesaian permasalahannya. Oke ya. Ibu pilih kelompok 1. Kelompok 1, silahkan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang udah didapatkan tadi. Ibu lihat dari jawabannya, coba dipresentasikan ya. Kelompok 1 yang mau mewakili siapa? Biasanya kelompok 1 yang mewakili Diki. Oh ya, Diki, silakan Diki. Silakan dipresentasikan hasil diskusi yang permasalahan 1 dengan permasalahan 2 yang udah kita bahas tadi ya. Silahkan Diki. Selebihnya mikrofonnya dimatikan ya. Harap teman-teman mematikan semua mikrofonnya. Nah, berdasarkan yang centang-centang tadi Bu, yang kegiatan 1, petunjuk Ya. checklist lah untukmu mana yang merupakan SPLTP kan Bu? Iya. Nah, di sini kan ada 4 kotak ya. Ada berapa yang lainnya? Kata Diki ada 4 kotaknya. Ada berapa? Ada 6 Bu. Iya, 6. Ada 6. 6 kotak. Nah, Ya. menurut Diki yang paling betul itu yang nomor 2 di sebelah kiri Bu. Menurut kelompok 1 yang tengah-tengah. Kelompok Uhti bagaimana Uhti? Uhti lagi loading ya. Kelompok Viola. Viola udah bergabung. Kelompok Viola bagaimana tadi Viola? Kan Diki tadi mempresentasikan hasilnya sama yang di sebelah kiri, yang nomor 2. Bagaimana dengan kelompok Viola? Apakah sama jawabannya? Apakah berbeda? Silakan Viola. Atau anggota kelompok yang sekelompok dengan Viola tadi sudah berdiskusi bagaimana? Oh, ya, bagaimana Viola? Viola, apakah terdengar suara Ibu di tempat Viola? Putus, Bu. Putus-putus. Nah, Sahda, apakah terdengar suara Ibu di sana, Sahda?
Dengar, Bu. Nah, iya. Jadi bagaimana menurut tanggapan kelompok Syahda yang sudah dipresentasikan sama Diki tadi? Diki mempresentasikan yang permasalahan nomor 1, jawabannya tadi bisa didengar ya bersama-sama. Jawabannya adalah yang di sebelah kiri, yang di tengah-tengahnya. Nah, bagaimana kelompok Syahda? Tadi kalau diskusi kelompok Syahda, jawabannya juga itu, Bu. Jawabannya juga itu. Nah, kelompok yang selebihnya, Ibu lihat tadi juga udah sama ya? Ya, berarti ya, yang lebih tepatnya yang merupakan sistem persamaan linear 3 variabel itu benar yang sebelah kiri yang di tengah-tengahnya itu ya. Karena dia Ya, Bu. ada 3 variabelnya, kemudian juga ada 3 persamaannya ya. Ya, Bu. Nah, jadi itu kalau kita mau melihat bagaimana bentuknya sistem persamaan linear 3 variabel itu, dia ada 3 persamaan, kemudian juga dia ada 3 variabelnya. Oke ya, Ananda ya. Nah, jadi untuk permasalahan yang nomor 2, untuk permasalahan yang nomor 2, kelompok mana nih yang mau presentasi ini sebelum Ibu pilih? Ada kelompok mana yang mau presentasi sebelum Ibu pilih? Ada yang mau presentasi hasil kelompok 2? Kan tadi ada diisi di LKPD-nya, apa-apa aja informasi, ya. Kemudian kamu misalkan variabelnya apa, kemudian diisi koefisiennya apa-apa saja, kemudian konstantanya apa-apa saja, kemudian diisi lagi ada titik-titik lagi di bawahnya. Ya, kelompok 1, Bu. Kelompok 1, oh ya, silahkan kelompok 1 presentasikan hasilnya. Ya, Bu. Dari permasalahan kedua, yaitu pertanyaan tuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal menurut kelompokmu. Iya. Yang dianggap penting adalah 3 orang belanja madu, jahe, dan lemon. Jadi membeli 2 kilo jahe. Iya, kemudian? 1 botol madu, 2 kilogram lemon. Ya, bagaimana kelompok yang lain sebelum selesai? Diki selesaikan dulu presentasinya, baru nanti kita pakai ya, komentari. Silakan Diki lanjutkan. Silakan dilanjutkan Diki. Suaranya putus-putus, Bu. Suara Diki terdengar jelas sama Ibu. Silakan dilanjutkan aja. Sedangkan Dian membeli 4 kilogram jahe, 3 botol madu, 1 kilogram lemon. Iya. Dan Sri membeli 1 kilogram jahe, 2 botol madu, dan 3 kilogram lemon. Ya. Itu untuk kotak yang pertama itu ya? Untuk kotak yang pertama, Bu. Iya. Silakan dilanjutkan lagi. Koefisiennya Yeni 212, Dian 431, Sri 123. Sedangkan untuk konstantanya Yeni 140, Dian 145.000, sedangkan Sri 125.000. Variabelnya ada 3 yaitu X, Y, dan Z. Ya. Terus silakan dilanjutkan untuk kotak yang ketiga ya. Untuk kotak yang ketiga, pertama Yeni 2X plus Y sama dengan maksudnya kurang 2X plus Y plus 2Z sama dengan Rp200.000. Karena dikurangi 60.000, maka dikurangi 60.000 hasilnya 140.000. Terus? Sedangkan Dian
4X plus 3Y plus Z sama dengan Rp145.000. Sedangkan Sri, X plus 2Y plus 3Z sama dengan Rp125.000. Untuk kotak yang terakhir, yang Y-nya disederhanakan dulu menjadi 2X plus Y sama dengan 2X plus Y plus 2Z sama dengan 140.000. Dan 4X plus 3Y plus Z sama dengan 145.000. Seri, X plus 2Y plus 3Z sama dengan Rp125.000. Mudah, Bu? Seperti itu ya. Nah, jadi untuk kita pertemuan selanjutnya, kalau mau mempresentasikan, sebaiknya dilihat apa yang ditulis itu ya. Jadi jangan hanya suara dibacakan seperti itu aja, tapi kita perlihatkan apa yang ditulis, misalnya diperlihatkan di kamera, seperti yang nomor 1 tadi itu loh, Diki. Nah, jadi seperti itu baiknya ya. Apakah anggota kelompok yang lain bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Diki tadi? Pada kotak yang pertama, tadi Diki menjelaskan apa tadi? Yang dijelaskan Diki pada kotak yang pertama? Ada ada 3 orang yang belanja gitu ya. Ada 3 orang yang belanja. Belanjaannya ada 3 jenis gitu ya. Nah, kemudian yang dimisalkan tadi, apakah sama pemisalannya? Yang dimisalkan tadi kalau di LKPD kan X itu adalah harga apa? Apakah sama yang dengan Diki? Kalau Diki tadi memisalkan X-nya adalah harga jeruk tadi ya, Diki ya? Iya, iya, Bu. Jahe. X-nya harga jahe. Nah, yang lain bagaimana? Apakah pemisalannya X-nya semuanya harga jahe semua? Apa nggak ada yang harga jeruk atau harga lemon? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Sama berarti semua ya? Sama-sama, Bu. Nah, jadi sudah didapatkan tadi model persamaan sistem persamaan linear 3 variabelnya dari masalah ada si Yeni, Dian, sama si Sri tadi ya, belanja lemon, jahe, sama madu. Hasilnya itu 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 140. Nah, kenapa 140 di situ? Karena belanja si Yeni itu dia ngasih uangnya 200 ya. Kemudian dikembalikannya 60.000. Makanya belanjanya menjadi 160. Makanya di situ konstantanya adalah 140.000. 40. Ya, bisa ya, dipahami ya. Kemudian Bisa, Bu. untuk model belanjaannya si Dian. Belanjaannya si Dian kan dia 2 kali belanjanya untuk yang jahenya dari Yeni. Kalau Yeni kan belanja jahenya 2 kilogram. Berarti Dian kalau dia 2 kali dari belanja si Yeni, maka si Dian menjadi 2 kali 2 menjadi 4. Makanya si Dian itu 4X dia modelnya, jahenya. Kemudian ditambah 3Y tambah Z sama dengan kejadian berapa tadi? 145.000 ya. Makanya model yang kedua, persamaan yang kedua, 4X tambah 3Y tambah Z sama dengan 145.000. Kemudian yang apa? Persamaan yang ketiga yang belanjaannya Sri bagaimana? Dia belanja jahenya 1 ya, 1 kilogram. Madunya berapa kilogram? 2. 2. Dan lemonnya 3 ya. Nah, berarti persamaannya bagaimana? X ditambah 2Y sama dengan
102 Terus 125 ya. 125. Iya benar. Nah, jadi itulah bentuk model matematikanya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, dari LKPD yang udah kamu kerjakan tadi, berarti untuk kita memodelkan permasalahan yang ada ke dalam bentuk model matematika dari sistem persamaan linear 3 variabel itu, bagaimana langkah awalnya? Kan tadi ada permasalahan. Nah, langkah awalnya apa tadi? Untuk kita memodelkan permasalahannya itu menjadi SPLTV. Langkah awalnya apa? Iya. yang diketahui, Bu. Iya, berarti langkah awalnya kita lihat apa yang diketahui dari soal ya. Ya, Bu. Kemudian langkah yang kedua bagaimana? Langkah yang kedua bagaimana? Bentuk Kita modelkan dalam matematika, Bu. Iya, sebelum kita memodelkan ke dalam matematika kan ada kita tadi yang diketahui kan. Nah, kemudian kita lakukan apa tadi yang di kolom yang kedua? Tadi ada koefisien, ada konstanta, ada variabel. Nah, itu apa itu? Koefisien. Tentukan variabel, Bu. Iya, kita menentukan pemisalan variabelnya ya. Jadi mana yang kita anggap variabelnya X itu apa, Y itu apa, Z itu apa. Kemudian kita tentukan angka-angka koefisiennya, juga angka-angka konstantanya. Ya, baru langkah yang terakhir bagaimana lagi untuk kita memodelkan permasalahannya? Di kotak yang ketiga dengan kotak yang keempat. Apa itu? Yang barusan dibilang sama siapa tadi? Yang barusan bilang tadi. Baru langkah yang terakhir kita bagaimana? Ayo. Kita modelkan dalam bentuk matematika. Iya, bagus Messi. Jadi, baru langkah yang terakhir kita modelkan ke dalam bentuk matematikanya. Nah, jadi Matematika. jadi bisa kita simpulkan dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual, kita dalam memodelkannya menjadi bentuk sistem persamaan linear 3 variabel, ada 3 langkahnya yang harus ditempuh. Langkah yang pertama, kita apa tadi yang udah kita bahas barusan? Langkah yang pertama kita bagaimana? Langkah yang pertama kita bagaimana? Yang barusan kita bahas. Bukan, itu metodenya yang grafik. Yang langkah-langkah kita memodelkan. Kan barusan kita bahas yang pertama tadi kita ya mencari apa yang diketahui, apa yang ditanya. Langkah yang kedua kita memisalkan variabel. Yang ketiga baru kita memodelkannya ke dalam model matematika. Model Oke, Ananda. Jadi hari ini materi kita itu ya, kita hari ini hanya membahas tentang bagaimana caranya kita memodelkan permasalahan konseptual ataupun permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk model matematikanya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan lagi? Tidak ya. Nah, jadi nanti silahkan kalau misalnya masih ada yang keliru dalam memodelkan permasalahannya berdasarkan hasil diskusinya, kan tadi udah kita bahas, Diki juga udah presentasi, jadi nanti silahkan kamu catatkan di dalam catatannya yang benarnya itu ya. Ya, Bu. Kemudian juga nanti setelah kita mengakhiri pembelajaran ini, kamu boleh download, silahkan kamu download itu yang di dalam Google Classroom ada materi ajar, bisa kamu printkan itu. Kemudian juga ada video Ibu menjelaskan materi bagaimana memodelkan permasalahan. Nah, jadi untuk memantapkan pemahaman kamu, silahkan kamu download di situ ya. Kemudian juga di situ ada tugas mandirinya di situ untuk latihan kamu di rumah. Silakan itu dikerjakan secara mandiri. Permasalahannya kalau ada yang ragu silakan kamu bertanya ya.
Nanti setelah ini kamu mengerjakan kuis. Kuisnya yang paling atas ya, kuis yang paling atas yang memodelkan sistem persamaan linear 3 variabel. Waktunya itu 15 menit. Tetapi setelah kita selesai dari Zoom meeting ini, nanti kamu langsung mengerjakan kuisnya. Oke ya? Ya, Bu. Jadi Ibu mau tanya dulu nih, untuk pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kamu belajar pada hari ini? Nah, apa yang rasanya kamu masih kurang paham atau apa yang kamu dapatkan saat belajar hari ini? Siapa yang mau memberikan apanya refleksinya? Silahkan. Silakan, bagaimana yang kamu rasakan saat belajar hari ini? Apakah ada materinya yang susah dipahami ataupun misalnya penjelasan bimbingan Ibu di saat LKPD tadi, apakah ada yang kurang jelas? Silakan. Jelas, Bu. Alhamdulillah udah jelas, Bu. Nah, untuk belajar hari ini gimana nih kesannya untuk belajar hari ini? Ada yang Senang, mau Bu. menyampaikan? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang? Oh, Alhamdulillah kalau anak-anak Ibu senang belajar ya. Jadi walau bagaimanapun keadaannya, apa enggak kelaparan ini? Ini kan jam makan siang nih. Apalagi lihat gambar makanan itu tadi ya, restoran Padang tadi. Udah langsung kelaparan. Iya, Bu. Iya, oke. Nah, lapar. Ya, jadi oke, Ananda. Kita telah selesai pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan kita yang selanjutnya, kita masih menggunakan Zoom ya. Kita bertemu secara virtual menggunakan Zoom ini. Tetapi materi yang akan kita bahas itu adalah menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel lagi yang akan kita selesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Hampir sama menyelesaikannya dengan materi kamu kelas 8 SMP dulu. Ada metode grafik, ada eliminasi, ada substitusi. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kita membahas materi tentang metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, oke ya. Nah, jadi persiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya, dibaca-baca juga bukunya di rumah ya, ditonton video-videonya. Nah, oke. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Terima kasih perhatiannya. Jika ada yang rasanya kurang paham, boleh silahkan japri Ibu atau telepon Ibu mana yang kurang paham. Oke ya. Nah, jadi terima kasih Ibu tutup. Setelah Ibu tutup ini, nanti silakan kamu langsung kerjakan kuis di Google Classroom-nya. Ya, dalam jangka waktu 15 menit. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat di rumah ya. Harus tetap bersemangat. Ingat, kalau mau bepergian jangan lupa pakai masker. Kalau juga harus bawa hand sanitizer ya kalau mau kemana-mana. Jadi harus rajin cuci tangan. Oke ya, Nanda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan live aja ya. Iya, Bu.